Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada modul interaktif SN Database pada pertemuan ke-11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai basis data internet. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Niko Alexander NIP 21031121001 dengan dosen pembimbing Bapak Renda Asmara Ekom. Ya, langsung saja. Pada basis data internet ini kita akan membahas mengenai 9 pokok bahasan. Yang pertama, kita membahas mengenai World Wide Web atau yang bisa kita kenal dengan WWW. Yang kedua, pendahuluan HTML. Yang ketiga, basis data dan web. Yang keempat, arsitektur aplikasi server dan server side Java. Yang kelima, pendahuluan mengenai XML. 6. XML pada TCS. Dan yang ketujuh, spesifikasi domain pada TCS. Yang ke-8, melakukan query pada XML. Dan yang terakhir, model data semi terstruktur. Pada pertemuan kali ini, ada tujuan belajar yang perlu kita capai. Yang pertama, memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web. Dan yang kedua, memahami arsitektur pada database web. Yang ketiga, memahami XML. Dan yang keempat, memahami dan mengimplementasikan model data struktur. Langsung saja pada pokok bahasan yang pertama mengenai World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file di mana pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator yang kita kenal dengan URL. Contohnya yaitu pada edit itu ditentukan ada sebuah alamat web. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format hypertext markup language dan berisi beberapa link ke file lain. Dan dari situ ditentukan bahwa ada sebuah file yang ekstensinya HTML yang terdapat pada sebuah URL atau file. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Net Geo Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang dibutuhkan. World Wide Web. Beberapa organisasi yang menangani website antara lain WWW adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. Yang kedua, HTML menghubungkan isi URL yang diidentifikasi tepat yang berisi file yang berhubungan. Jika seseorang mengklik pada suatu link web browser akan menghubungkan web server dengan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirimkan link ke URL dan mengirimkan link berupa URL. Jika browser menerima file dari web server akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Ini seperti yang tadi dicontohkan juga pada awalnya. Jadi ada ekstensi sebuah file yang berisikan HTML, maka disitu akan mengirimkan sebuah file ke URL. Selanjutnya, web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika tidak perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt berupa file teks yang tak berformat, maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter asli dalam file. Selanjutnya, pokok bahasan yang selanjutnya mengenai HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tag. Biasanya terdiri dari start, tag, end tag. Selanjutnya, basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query kepada database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Yang kedua, web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Dan yang ketiga, program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Dan yang terakhir, protokol lain selain CGI adalah
MISAP atau bisa dikenal dengan Microsoft Internet Service API atau NSAP adalah Netscape Server. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang selanjutnya yaitu arsitektur aplikasi server and server-side Java. Pada JJI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu dikembangkan arsitektur aplikasi server yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan sebuah aplikasi. Fungsi dari aplikasi server adalah web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Yang pertama, mengendalikan script untuk performansi. Kedua, tempat koneksi basis data. Ketiga, interaksi antar sumber data yang heterogen. Keempat, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data. Dan yang terakhir, manajemen session. Masih dalam aturan aplikasi server, arsitektur aplikasi server dan server-side Java. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan mengendalikan script untuk performansi. Ada 3, yaitu Java Server, Java Bean, and Java Server Page and Active Server Page. Java Server adalah program Java yang berjalan pada server yang berinteraksi dengan server melalui API yang diidentifikasikan dengan baik. Sedangkan Java Bean adalah komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Yang terakhir mengenai Java Server Page and Active Server Page adalah kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Masuk ke dalam pembahasan mengenai XML. Sebelum membahas lebih jauh mengenai XML, di sini ada pendahuluan mengenai XML. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML berubah dengan makro yang berubah teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar dan elemen yang terpenting adalah dokumen type declaration atau yang biasa dipanggil dengan DTDS. XML pada DTDS adalah sebuah dokumen type declaration aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Sedangkan dokumen XML yang valid adalah jika mempunyai divisi dan dokumen mengikuti aturan dalam divisi tersebut. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standar DTDS untuk memungkinkan domain menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya, apabila domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematik pada web yang menggunakan material markup language, perbedaan antara HTML dan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML, di situ dicontohkan bahwa ada sebuah file yang berekstensikan disk yang diproses melalui sebuah rumus yaitu X plus Y pangkat 2. Dan dalam matematika, dalam HTML, di situ dicontohkan bahwa ada sebuah kondisi di mana ada sebuah rumus X ditambah Y terus dipangkatkan dengan 2. Seperti yang ada di dalam HTML, cuma di sini diistilahkan atau dituliskan menggunakan HTML. Pembahasan yang kedua, selanjutnya melakukan query data XML atau XML-CL. Tujuannya melakukan query XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML-CL. Where book name last 1 last name. Pada book ini terletak pada sebuah alamat link itu dia ada konstruktornya juga. Terus selanjutnya mengenai model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktural parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur
menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data struktur yang disebut Object Extend Model. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek yang pertama, objek berbentuk triple, yaitu di dalamnya ada label, tipe, dan nilai. Yang kedua, objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Ya, seperti itu yang dalam pembahasan bab 11 ini mengenai database internet. Di sini selanjutnya ada ringkasan dari beberapa pokok bahasan yang kita sudah bahas. Yang pertama, file pada World Wide Web diidentifikasikan melalui Universal Resource Locator, atau yang biasa kita sebut dengan URL. Yang kedua, web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi return format. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file yang tersebut, misalkan memanggil Microsoft Word untuk memanggil dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Yang selanjutnya juga dalam ringkasan program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam BBMS. Web server dapat mengakses data dalam BBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web server. Selanjutnya mengenai XML. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dari struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan HTML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain didukung sederhana untuk manipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan HTML yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DCT adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instan basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Ringkasan selanjutnya, web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam BBMS. Selanjutnya, terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program. Yang pertama, membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol CGI. Atau yang kedua, menggunakan cara yang kedua, dengan membuat thread baru untuk Java server. Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Sedangkan ringkasan yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi server, mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses, dan multiple sumber data. Java Beans dan Java Server adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal untuk menguji seberapa pemahaman kita mengenai bahasan kita pada bab ke-11 ini. Soal pertama, definisikan arti gambaran penggunaan mulai A sampai E. A. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan menggambarkan dokumen. URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirim suatu masukan kepada server dan server mengelola masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien. Yang keempat, yang D, proses server side adalah proses yang dijalankan di server web, hingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Dan yang terakhir, Java Server yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Pertanyaan kedua, apakah CGI itu dan apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI?
Seperti yang sudah dibahas juga pada pertanyaan soal pertama tadi, DKI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien. Adapun kerugian menggunakan sirup DKI adalah dapat membuka lubang keamanan di server Anda dan biasanya program DKI susah didebak. Pertanyaan ketiga, apakah perbedaan antara web server dan aplikasi server? Aplikasi server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP ataupun HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Pertanyaan keempat, bagaimanakah dokumen XML dibentuk dengan baik? Jawabannya, dokumen XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi divisi tetapi digunakan berulang dengan tepat. Pertanyaan nomor 5. Misalkan pada toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku, buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakaian menginputkan judul buku. Jadi di situ ada beberapa ilustrasi soal pengasumsian sebuah pelanggan yang ingin mencari buku pada sebuah toko. Jadi di samping kiri terdapat tag HTML, di situ adalah script HTML yang hasilnya terletak pada sebelah kanan pada hasil yang dapat langsung dijalankan pada browser. Di situ ada tabel yang berisi nomor judul buku, letak, dan stok. Dan kita juga bisa melakukan proses search book untuk melakukan pencarian apakah buku pada toko tersebut masih ada stoknya dan letaknya di mana. Pertanyaan nomor 6. Diketahui katalog Xbase Computer Mail Order. Xbase menjual hardware dan software. Kita menjual Palm Pilot 5 baru seharga $400, nomor perangkat 345. Juga ada beberapa produk lain, antaranya IBM ThinkPad 570 seharga $1.999 dengan nomor perangkat 3748. Juga ada Microsoft Office 2000 yang baru datang dengan harga $140 dengan nomor perangkat 974. Ada juga software Blizzard berjudul Diablo 2 seharga $30 dengan nomor perangkat 12. Dan juga ada StarCraft yang seharga $10 dengan nomor perangkat 812. Pertanyaannya, desain tugasnya atau pertanyaannya, desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan Xbase. Yang kedua, buatlah dokumentasi XML yang menggambarkan isi dari katalog Xbase. Jawabannya untuk pertanyaan nomor 6A, di situ ada tag HTML yang sudah dibuat untuk menampilkan tabel list produk pada Xbase. Jadi mulai ada Palm Pilot, ada IBM ThinkPad, Microsoft Office, Diablo 2, dan StarCraft. Juga ada nomor produk dan juga harganya berapa. Sedangkan untuk jawaban dari 6B, di situ ada tag XML, ada script XML yang sudah dibuat dan di situ mendeklarasikan kelima produk pada Xbase. Ya, seperti itu pertemuan pada bab 11. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.